Salam Victory Generation. Senang banget nih pada minggu ini, pada hari Minggu yang menyenangkan ini kita bertemu lagi, kita berjumpa lagi. Kita mau beribadah bersama-sama, kita mau muji dan menyembah nama Tuhan. Amin. Saya yakin kalian yang ada di rumah juga sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Kita naikkan satu pujian, Yesus Kaulah Sahabatku. Katakan hidup yang kupilih Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Katakan sekali lagi, Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kita ulas sekali lagi pujian ini dari awal. Kita mau katakan hidup yang kupilih Tuhan. Amin. Hidup yang kupilih Membuatku berarti. karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, katakan Yesus. Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kita katakan sekali lagi, Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Katakan Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Sorakan haleluya. Masih semangat puji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau gitu kita naikkan satu pujian lagi. Kita mau katakan serukan namanya. Amin. Kita mau lompat sama-sama, kita mau serukan nama Tuhan kita. Haleluya.
tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Kita mau ulang pujian sekali lagi, kita mau katakan Kau Tuhan Maha Besar Tuhan. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Kita katakan serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, puji Tuhan. Kita telah menyorak-nyorakan pujian-pujian kita untuk Tuhan. Yes, amin. Dan saatnya kita akan masuk ke dalam penyembahan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk lebih dalam ke dalam hadirat-Nya. Kita mau fokuskan diri kita untuk lebih dalam lagi dan lebih dekat lagi masuk ke dalam hadirat-Nya Tuhan. Kita mau naikkan satu lagu, Kau yang layak Tuhan. Yes. Kita mau katakan Tuhan, hanya Kau yang layak Bapa. Mahkota dunia tak kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau dapat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau. Kita mau katakan Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kita mau katakan pujian ini dari awal sekali lagi. Kita mau katakan semua mahkota Tuhan. Yes, Bapak. Semua mahkota dunia telah kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan,
satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau dekat, Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Katakan Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Katakan Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Katakan You are worthy, Lord. You are worthy. You are worthy. You are worthy of all praise. You are worthy. You are worthy. You are worthy of all praise. Katakan sekali lagi dengan senang. You are worthy. You are worthy. You are worthy of all praise. You are worthy. You are worthy. You are worthy of all praise. Benar Tuhan, hanya Kau Allah yang layak untuk kami sembah Bapa. Hanya Kau Allah yang layak untuk kami tinggikan Tuhan. Karena hanya nama-Mu Tuhan yang layak dan hanya Engkau yang layak untuk kami sanjung Tuhan. Yes. Ya, semua mahkota dunia telah kami letakkan Tuhan. Tak ada yang lain Tuhan selain daripada-Mu Bapa. Pujian-pujian manusia tak kami hiraukan Tuhan, karena kami tahu Tuhan, bukan pujian dari manusia yang kami cari Bapa. Yes. Jesus, Kau Bapa-Ku yang baik. Mari kita sembah, mari kita tinggikan Dia, mari kita sanjung namanya. Mari kita keluarkan suara kita untuk menyembah namanya, untuk meninggikan namanya yang agung dan mulia. Yesus. Kami
kasih Tuhanku, ku bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih oh Bapa. Kaulah yang mulia, Kaulah yang setia, Jesus. Oh, kita katakan sekali lagi, you are worthy, Lord. You are worthy, you are worthy, you are worthy of all praise. You are worthy, you are worthy, you are worthy of all praise. Katakan sekali lagi dengan kencang, you are worthy, you are worthy, you are worthy, you are worthy of all praise. You are worthy, you are worthy, you are worthy of all praise. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan, Kau tetap memberkati kami, Kau tetap menjaga kami, Kau tetap melindungi kami Tuhan. Kau tetap memberikan kami Tuhan cinta kasih-Mu Tuhan pada kami setiap harinya. Kau memberikan Tuhan rahmat yang baru pada kami setiap harinya Tuhan yang baru Tuhan. Kau memperbarui kami setiap harinya Bapak. Pada malam hari ini Tuhan, pada ibadah youth generation kami Tuhan, pada malam hari ini kami memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan-Mu lebih biar hamba-Mu yang akan menyampaikan firman yang daripada-Mu Bapa. Biar itu bisa menjadi berkat dan rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Supaya firman-firman yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan bisa menjadi Tuhan berkat yang melimpah dalam setiap kami Tuhan. Dan kami tidak hanya memasukkannya ke dalam pikiran kami, tetapi dalam hati kami Tuhan. Dan melakukannya Tuhan di setiap keharian kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati juga setiap kami Tuhan, supaya kami Tuhan bisa fokus Tuhan saat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati telinga kami, mata kami, pikiran dan hati kami supaya tertuju kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Victory Generation, apa kabar hari ini? Semoga kita sehat selalu ya. Terima kasih sudah menyaksikan ibadah Victory Generation sampai di pertengahan ini. Jangan lupa saksikan Victory Generation setiap hari Minggu jam 7 malam. Hanya di YouTube channel Gereja Victory. Shalom Victory Victory Generation. Ketemu lagi bersama kita di sini. Nah, hari ini kita bersama dengan bintang tamu kita yaitu Om Heska. Nah,
Boleh silakan Saudara Renok. Nah, nah, hari ini kita mau membahas tentang money manajemen. Money management. Nah, apa sih itu money management? Kita akan bahas bersama Om Heskel di dalam talk show kita hari ini. Tonton dan saksikan terus talk show kita sampai habis ya. Ya Om, apa sih itu Om money management? Ya. Cek, masuk Oke, gak? masuk. Oke, masuk Om. Ya, jadi money management itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya manajemen keuangan. Yuk. Ya, jadi gimana caranya kita mengatur uang, jangan sampai gajian cuma numpang lewat doang. Ya kan? Iya benar-benar. Ini udah pada kerja belum? Belum, Belum ya. ya? Ya sudah. Itu persiapan pas kerja ya. Jadi jangan sampai nanti kalau udah kerja uangnya cuma habis numpang lewat gitu doang. Ya. Betul. Gitu. Coba kita mau baca ayat pokok kita saat ini di Ibrani 13 ayat 5. Oke. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ya, jadi firman Tuhan bilang di sini, janganlah kamu menjadi hamba uang, tapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, jadi kita nggak boleh, kalau kemarin kita udah dengar dari Bu Gembala ya, katanya uang itu adalah hamba yang baik, tapi Tuhan yang jahat. Masih ingat gak? Masih ingat kan? Iya. Nah ya, jadi kita nggak boleh jadi hamba uang, justru kita harus menjadi tuan atas uang tersebut. Seperti itu. Nah, firman Tuhan seperti itu. Nah, kita bahas satu persatu. Ya. Sekarang apa sih uang itu? Kenapa muncul uang? Ya, kalau kita lihat uang itu sudah ada dari zamannya Abraham. Kita baca deh ya, di Abraham 17 ayat 12. Kejadian 17 ayat 12. Mulai muncul kata-kata uang di Kejadian 17 ayat 12. Silakan Tarina. Kejadian 17 ayat 12. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-menurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Nah, jadi dari dulu sudah ada uang, ya. Ya. Dari sebelum kita lahir udah ada uang. Jadi uang lahir dulu daripada kita ya. Nah, sekarang apa sih uang? Ya. Kalau kita nih, misalnya saya butuh beras nih, ya kita anggaplah saat nggak ada uang ya, nggak ada uang. Saya butuh beras. Berasnya Tarina yang jual, yang punya ya. Nah, saya nggak punya beras. Nah, terus saya mau dapetin beras dari Tarina, gimana caranya? Mau tuker apa? Saya punyanya misalnya ayam, ya. Saya tuker deh ayamnya 2 ekor dapat beras 1 karung. Tapi Tarina nggak butuh ayam, butuhnya misalnya sapi misalnya. Mau terima gak? Enggak lah. Nah, nggak mau kan? Susah kan jadinya kan? Susah. Makanya dibuatlah uang. Misalnya jualnya berapa satu kilo. satu karung. Satu gitu. karung. Satu karung beras berapa jualnya? Misalnya 50.000. Oke, saya bayar dengan 50.000. Ya kan? Jadi seimbang, apa yang diminta itu yang kita kasih. Gitu kan. Nah, jadi ada tukar. Kalau zaman dulu tukernya pakai barang susah juga ya kan. Butuhnya sapi, dikasihnya ayam. Ya kan? Repot. Nanti ketemu lagi sama yang butuhnya sapi. Ini saya tuker deh nih. Ayamnya sama sapi, mesti cari dulu sama yang butuh kan, repot. Makanya diciptakan uang ini. Gitu ya. Berarti uang itu adalah alat tukar ya Om? Alat tukar. Sekarang. Atau dulu waktu kita belajar disebutnya alat pembayaran yang sah. Oh, Pembayaran betul, yang betul. sah. Ya, Nah, sekarang apa sih gunanya uang? Ya tadi kita udah bahas juga ya. Untuk membeli barang atau untuk membayar jasa. Misalnya, Tarina bisa bersihin ini gak AC gak? Bisa gak bersihin AC?
Bisa-bisain Om. Bisa? Wah Bisa-bisain, Om. hebat ya. Wonder Woman ini. Coba kita tanya lagi. Wanita karir. Bisa apa lagi ya? Susah ya? Yang susah dikerjakan. Oh bisa ini. Mencangkul Om, Mencakul. Ya kalau itu nggak bisa Om. Sawah bisa gak? Nggak bisa, Om. Nggak bisa. Nah, makanya kita butuh orang yang memang misalnya gini deh. Bisa nukang gak? Nukang. Nukang apa Om? Nukang nyemen. Nggak bisa Om. Nah nggak bisa kan. Butuh orang kan buat nyemen kan. Nah makanya kita bayar jasanya si tukang itu. Pakai apa? Pakai uang. Ya kan? Jadi fungsi uang itu gunanya untuk membeli barang. Misalnya kita butuh beli beras, kita butuh beli sayur, kita beli pakai uang. Ya, atau untuk membayar jasa. Ya, kayak misalnya bayar tukang ini, ya kan? Seperti itu. Nah, terus apa lagi gunanya uang? Nah, kita buat apa sih beli-beli itu semua? Lakukan itu semua buat apa sih? Bayar jasa, beli barang, gunanya buat apa? Buat mencukupi kebutuhan hidup kita gitu kan. Karena manusia itu diciptakan Tuhan itu sebagai makhluk sosial. Makanya Adam itu nggak sendirian. Ya kan diciptakan Hawa juga. Karena memang manusia itu adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Gitu. Jadi nggak bisa kita semua nukang, saya juga nukang. Terus Melakukan segala hal sendiri itu nggak bisa ya Om. 4L. Tahu gak 4L? Apa tuh Om? Lu lagi. Semuanya lu lagain, nggak mungkin ya kan kita bukan Superman. Gitu. Nah, semua orang perlu uang, tapi uang itu bukan segala-galanya. Karena kalau uang jadi segala-galanya, itu seperti yang Bugem kemarin udah ajarkan, uang itu akan jadi tuan buat kita. Kalau uang itu sudah jadi uang, kalau uang itu sudah jadi tuan buat kita, nah itu dampaknya akan negatif. Ya. Tuan itu maksudnya gimana sih Om? Kita itu, nah jadi gini, kita itu butuh uang, ya kan? Tapi kita hidup butuh uang. Tapi kita bukan hidup untuk uang. Paham gak? Paham. Jadi kalau misalnya kita hidup untuk uang, seluruh kehidupan kita habiskan untuk gimana caranya cari uang, gimana caranya supaya cari cuan. Wah, cuan terus gitu. Duit terus. Gimana caranya supaya bisa duit. Ya itu, hidup kita bukan untuk uang, tapi kita butuh uang untuk hidup. Gitu. Ya. Nah kita baca deh dalam 1 Timotius 8, 6, 1 Timotius 6, ayat yang ke-8. 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah, ya, jadi firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu bersyukur. Asal ada makanan dan pakaian itu sebenarnya cukup. Sebenarnya. Nah, cuma kan manusia ini kan punya keinginan, Iya. ya kan, yang melebihi dari apa yang sudah Tuhan cukupkan buat kita. Tidak pernah puas Nggak pernah gitu puas, loh. betul. Udah punya tadi jalan kaki, punya sepeda, ya kan? Punya sepeda, punya motor. Ya. Udah punya motor, ingin punya mobil. Mau punya mobil. Nah, udah punya mobil, pengennya mobilnya yang lebih lagi. Yang supercar. Enggak Betul. pernah puas. Ya, Tidak itulah akan pernah manusia. puas. Itu manusia ya Om. Padahal itu semua nggak dibawa mati ya. Iya. Ya. Ada lagu tuh yang berkata, ku tak membawa apapun juga ke dunia ini ya kan. Jadi datang nggak bawa apa-apa, pulang pun juga nggak ada yang dibawa apa-apa. Yes. Tapi, nah terus kita lanjut lagi ya. Karena kita perlu uang untuk hidup atau untuk mencukupi kehidupan kita. Nah kita juga harus tahu caranya mendapatkan uang, gimana caranya mendapatkan uang. Bekerja pastinya Nah, Om. si kerja. Ya. Kalau nyolong ntar masuk penjara. Gak boleh Om, gak Haram, boleh. haram. Haram. Nah, itu makanya. Ya kan? Kita harus bekerja. Nah, kita baca dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ketika kami masih bersamamu pun, kami memberimu perintah ini. Jika orang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, jadi kenapa sih kita butuh uang? Karena kita butuh untuk makan, untuk supaya kita bisa hidup. Karena kita ini hidup karena bisa makan, ya kan? Tapi firman Tuhan bilang, apa namanya? Ada lagu tuh,
bukan karena oleh roti, tapi pokoknya oleh sabda firman Tuhan ya. Itu Lagunya pasti udah zaman- kelamaan tuh. Itu zaman pasti dulu lama tuh. banget itu. Lagu kalian ya. Intinya bukan karena roti aja manusia hidup, tapi juga butuh sabda Sabda Tuhan. Tuhan. Sabda Tuhan. Itu. Nah, jadi firman Tuhan bilang kalau misalnya kagak mau kerja jangan dikasih makan. Ya, jadi youth generation yang ada nggak boleh malas-malas, mesti rajin bekerja karena Yes, memang udah amen. firman Tuhan udah bilang begini, kita harus bekerja. Dan pada waktu manusia itu jatuh ke dalam dosa ya, Tuhan itu mengutuk tanah ya buat Abraham. Nah, Abraham itu harus kerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dia ya. Waktu di Taman Eden hidupnya enak-enak, mau apa aja ada. Tapi begitu jatuh ke dalam dosa, dia harus bekerja. Ya, memang sudah ditakdirkan manusia itu hidup untuk bekerja. Dan akan bersusah payah kata firman Tuhan seperti itu. Jadi jangan sampai ada orang berpikiran saya mau kerjanya yang enak-enak, yang santai aja tapi dapat uang banyak. Ya, semua harus dikerjakan dengan kerja keras. Ya, Yes, benar semua banget. itu harus awalnya dari kerja keras, habis itu baru kerja smart. Jadi istilahnya pertama harus work hard, kerja keras. Habis itu baru work smart. Nggak mungkin begitu kita mau kerja langsung work smart tuh nggak mungkin. Ya, Work hard dulu ya Om. pasti work hard dulu harus itu. Contoh gini misalnya, dulu orang mau nebang pohon, biasanya pakai apa alat buat nebang pohon nih? Zaman dulu ya kita pikir pakai apa? Kapak, ya kan? Kira-kira kalau pohonnya diameternya sekitar 30 cm, nebang pohon pakai kapak itu bisa berapa jam? 12 jam mungkin. Lama gitu Kalau ya. 6 jam Om. Nah, 6 jam oke. Lama-lama orang pikir bisa dengan cara seperti apa lagi ya supaya nebang pohonnya bisa cepet. Pakai apa? Itu yang ada yang Gergaji. getar-getar itu. Nah, gergaji. Gergaji dulu ya. Gergaji. Gergaji. Ya kan, pakai gergaji, oh ternyata lebih cepet nih. Ya kan bisa tinggal 2 jam. Ya kan, tapi masih capek juga keingetan Iya. gitu kan. Lama-lama kan orang mikir, gimana kalau kita bikin mesin gergaji biar cepet. Jadi mesin aja tuh yang kerja gitu kan. Lama-lama cuman 5 menit atau cuman hitungan detik udah langsung ketebang. Ketebang. Tapi kan nggak ada ceritanya langsung diciptakan, langsung ditemukan apa Iya. gergaji mesin, nggak mungkin ya kan. Kayak kapak dulu, artinya apa? Orang itu ada prosesnya. Dia kerja keras dulu, baru habis itu kerja pintar, kerja smart gitu. Berarti kan banyak tuh Om yang sekarang ada website ya. Website yang Iya. menipu Om, gitu kan. Itu banyak. kayak iya banyak banget. Banyak. Sampai ada temen aku yang kehilangan ratusan ribu gitu kan, malah puluhan juta. Itu tuh karena dia katanya kerjanya gampang banget Om. Berarti Yang cuman emang kayak klik-klik gitu Iya, doang, klik-klik tapi duitnya tuh doang. balik gitu. berarti nggak ada ya Om namanya kayak gitu ya. Berarti harus kerja keras ya. Harus Pokoknya kerja keras nggak ada dari kerja yang nol. gampang pokoknya. Yes. Kalau misalnya semuanya gampang, mana ada yang mau jadi petani? Kalau nggak ada yang mau jadi petani, kita makannya pakai apa? Ya kan? Nggak ada yang mau kerja di pasar. Semua tinggal kerjanya klik aja semua Iya, di betul, depan betul. komputer. Terus aja kita mau makan nasi nggak ada. Ya kan? Nggak mungkin semua kerja keras. Ya. Berarti kerja yang gampang itu nggak ada ya Om. Jangan Oke. mudah diimingin sesuatu yang kerjanya cuma kayak gini doang, habis itu nggak ada lah. Biasanya kalau kerja yang gampang itu ada embel-embelnya Om belakangnya. Iya betul. Gitu bener Iya. banget Betul. tuh. Mesti nanam duit dulu sekian misalnya atau gimana. Itu kan akhirnya ketipu. Iya Ya betul. kan? Gitu. Nah, itu tadi sesuai tuh contohnya. Coba kita baca dalam Amsal 28 ayat 20. Amsal 28 ayat 20. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Nah, kita bahas dari yang keduanya dulu ya. Orang yang ingin cepat kaya tidak luput dari hukuman ya. Jadi kalau misalnya semua ada step by stepnya. Jadi jangan pengen cepet-cepet gitu ya. Semua butuh proses. Ya, kalau yang dapatnya itu cepet-cepet, hasilnya juga biasanya nggak benar nih, firman Tuhan bilang sendiri loh ya. Biasanya nggak benar. Nah, jadi firman Tuhan bilang apa? Kita tuh harus bisa jadi orang yang bisa dipercaya dulu.
Kalau kita bisa dipercayakan hal yang kecil, kita kerjakan, lalu dipercayakan hal yang besar. Nah, lama-lama, nah nanti ada tuh kita bahas uang yang akan ngikutin kita. Jadi kita jangan kejar uang, kita bikin supaya uang yang kejar kita. Enak gak? Uang yang kejar kita, kita nggak usah kejar-kejar uang. Kita tinggal aja udah duduk aja. Om. Nah, gimana caranya? Kalau kita dipercayakan hal yang kecil, misalnya awal kita kerja dapatnya UMR, ya kan? Lama-lama kita tekun dengan apa yang kita kerjakan, ya kan? Lama-lama jabatan kita naik, pasti gajinya naik dong. Nah, itulah yang artinya uang itu ngikutin kita. Bukan kita yang kejar uang, tapi uang yang ngikutin kita. Karena apa? Kita kerja, dan itu adalah hasilnya yang kita dapatkan. Gitu. Jadi kita kerja dengan sungguh-sungguh. Nah, uangnya akan ngikut ke kita. Jadi yang kita tujuannya, wah, saya pengen uangnya banyak nih. Jadi saya harus lakukan ini, lakukan ini. Jangan. Lakukan saja yang terbaik, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Nanti uang itu akan Tuhan berikan sama kita. Gitu. Amin. Nah, coba ini kita baca ya, Matius 6 ayat 33. Banyak baca ayat nih. Enggak apa-apa Om. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, jadi jangan sampai kita juga udah kerja, hari Minggu tetap kerja. Ya kan? Nggak ada hari tanpa bekerja. Tuhan ciptakan kita 7 hari dalam seminggu. Itu Tuhan pun waktu menciptakan isi dunia ini, dia pun beristirahat. Masa kita ciptaannya nggak pernah istirahat? Emangnya kita mesin aja perlu istirahat, perlu diistirahatkan. Betul kan? Kita kan kerja di percetakan, perlu diistirahatkan nggak itu mesin? Perlu. Kalau nggak jebol, pasti. kebakar ya kan? Ada limitnya. Kita juga manusia punya batasannya, punya batasan-batasan. Ya hari Minggu kita luangkan waktu kita, berikan waktu buat Tuhan. Masa kita all of the day kita kerja terus, ya kan? Nggak benar juga. Ya, tapi waktunya cari Tuhan, kita cari Tuhan. Firman Tuhan bilang carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan. Karena ada orang gini, Amen. dia getol cari duit, Tuhan dilupakan. Tapi dia, kayak tadi ya kita dengar khotbah dari Bapak Gembala ya, dia nggak menemukan arti hidupnya dia, jiwanya merasa kosong. Ya kan? Ada orang yang kayak gitu. Karena apa? Cuma sekedar kerja, cari duit, tapi nggak menemukan arti hidup ini. Seperti itu. Ya, tapi kalau Giliran susah baru cari Tuhan Om Wah, biasanya. begitu Biasanya tahu gitu. begitu sakit ya kan udah mau mati baru wah cari Tuhan deh. Cari Tuhan ya Nah, Om. itu ya kan. Atau enggak banyak kadang-kadang anak-anak muda yang berpikir nanti aja lah tunggu tua aja baru melayani Nah, Tuhan. iya itu Bagus banyak kalau Om. Tuhan masih kesempatan. Iya. Kalau Tuhan Iya. nggak ada kasih kesempatan gimana? Ya kan? Makanya kayak ada lagu tuh Om, gimana? Hidup Ah, ini iya. adalah Makanya. kesempatan. Mumpung ada kesempatan apa yang kita bisa lakukan buat Tuhan kita berikan. Karena kepada kesempatan gak datang 2 kali Om. Yes, Betul. benar. Nah, makanya ada pepatah yang mengatakan do your best and let God do the rest. Wah, ada lagunya nih. Lagu waktu apa nih? Apa? Asian Game, betul. Asian Game, betul. Asian Games. Ya, do your best and let God do the rest. Ya, jadi artinya apa? Kita kerja yang terbaik karena firman Tuhan juga ada bilang, apa yang kita kerjakan itu kita kerjakan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yes. Nah, Amin. kalau kita kerjakan sesuatu itu seperti untuk Tuhan, kita akan kerjakan dengan all out, kita akan kerjakan dengan sungguh-sungguh, dan hasilnya pasti itu juga yang terbaik buat kita. Ya, jadi kalau sampai ada nih satu perusahaan, anak apa karyawannya bagus, kerja bagus, terus tapi nggak naik-naik gaji begitu-gitu, itu pasti perusahaan salah. Saya kasih tahu pasti itu salah. Karena apa? Nggak bisa nilai punya karyawan yang kerja bagus, tapi nggak diperhatiin. Itu manajemennya pasti jelek perusahaannya. Kalau manajemennya bagus perusahaan itu, wah ini anak kerja bagus, pasti dia akan memberikan imbalan yang setimpal dengan yang orang itu kerjakan di perusahaan itu. Karena memberikan kontribusi yang baik, masa nggak diperhatiin? Ya kan? Itu istilahnya nggak melihat ada emas di perusahaan itu, gitu ya. Jadi nggak mungkin. Kalian percaya aja kalau kalian lakukan yang terbaik, pasti juga perusahaan akan perhatikan, berikan yang terbaik juga buat kalian. Gitu. Kalaupun di perusahaan itu nggak memperhatikan kita, pasti di tempat lain ya Om. Betul. Pasti Tuhan kasih yang lebih baik. Yes, pasti. benar banget. Saya bilang ke teman-teman seperti ini.
yang nilai kerjaan kamu nggak cuma saya doang sebagai atasan ya, tapi teman-teman rekan kerja juga nilai. Jadi kalau misalnya saya anggap saya misalnya suka sama kamu, saya naikin kamu misalnya jabatan atau naikin gajinya, tapi kan orang bisa nilai, wah ini ada apa ya, kenapa dia dinaikin, padahal kerjanya nggak bener. Jadi yang nilai kita nggak cuman atasan langsung, tapi rekan kerja juga nilai, anak buah juga nilai, Tuhan juga nilai, ya kan? Jadi masa Tuhan kasih berkat sama orang ya yang kerjanya enak-enakan, yang kerjanya ugal-ugalan, sama yang kerjanya sungguh-sungguh sama gitu. Nah mungkin Tuhan juga perhatikan nih orang udah kerja sungguh-sungguh, Tuhan juga pasti berkati juga sesuai dengan takarannya Tuhan ya. Nah, ada istilahnya juga yang berkata ora et labora, artinya apa? Bekerja dan berdoa. Oh. Ya, jadi di saat kita bekerja kita harus libatkan Tuhan, ya tetap, karena gini, saya bilang sama teman-teman juga gini, kalau kalian bekerja bawa Tuhan dalam pekerjaan kalian, ya pasti ada hasilnya. Saya ini kasih contoh ya, saya kan kerja di bidang marketing, tim saya itu ke outlet. Pada waktu mereka ke outlet, mereka akan ngoceh panjang lebar, nawarin itu, ada yang beli ada yang enggak, ada yang nolak, ya ada yang ngomel-ngomel, ada yang ngusir. Saya bilang itu udah paket jabatan kamu kerja posisi ini, terima paket seperti itu, ntar terima omel-omelan lah, terima hal segalanya yang kalian mungkin nggak enak, yang nggak seneng gitu kan, tapi itulah paket dari pekerjaan kamu seperti itu ya. Makanya pada waktu kalian menginjak pengen datang ke outlet itu, kalian mesti bawa Tuhan dalam pekerjaan itu ya, supaya pada waktu kalian datang itu nggak sia-sia. Karena begitu kalian kunjungan, banyak kalian yang korban waktu, korban tenaga, korban uang, kadang mesti bayar uang parkir, banyak hal ya, umur motornya juga itu akan menurun karena kunjungan kesini ya kan. Banyak yang sudah kalian korbankan. Jadi kalau misalnya kalian kunjungan nggak ada hasilnya, itu sayang gitu. Jadi coba kalian libatkan Tuhan ya kan. Kalau yang muslim mungkin sebutnya bismillah gitu kan. Kalau yang Kristen, dalam nama Tuhan Yesus saya pasti dapat strike lah di tempat ini gitu kan. Akhirnya mereka praktikan itu, iya Pak, bener Pak. Saya biasanya saya perhatiin mereka dalam sehari ya 8 jam itu cuma strike 2 outlet gitu kan. Begitu mereka praktikan itu, mereka bisa strike sampai 7 gitu kan. Ya mereka lakukan itu dan memang it works gitu. Itu bekerja gitu. Ya memang Tuhan juga nggak mau kita kerja ngandelin kekuatan kita sendiri. Seperti itu. Tapi butuh ketekunan juga dong, Pasti dong, pasti kerja itu harus tekun, itu syarat utama. Kerja itu mesti tekun atau rajin dan jujur, itu kuncinya. Ya, saya bilang gini, dan nggak cuman itu doang ya, mesti berprestasi juga. Jadi gini, kan ada tim saya yang ngajuin, Pak ini kita angkat jadi karyawan tetap Pak. Dasarnya apa? Iya Pak, anaknya rajin, setiap pagi nggak pernah datang telat gitu. Saya bilang yang namanya kerja wajib rajin, itu udah kudu, udah mesti. Namanya juga dia dibayar, ya kan? Mesti rajin. Kalau nggak rajin lagi ya kebangetan lah. Orang dia dibayar. Sekarang kita gini, waktu kita sekolah, kita yang bayar sekolahan kan. Iya. Datang telat kita dihukum. Iya. Padahal kita bayar sekolahan. Iya, Iya. benar. Kita yang dihukum. Sekarang orang kerja, dia dibayar terus datang telat. Dihukum gak sama kantornya? Enggak, keenakan kan? Nah kan gak adil. Seperti itu, dulu waktu kita sekolah kita bayar, kita dihukum. Kan gak adil seperti itu. Makanya rajin itu udah suatu keharusan. Nah contoh misalnya waktu kita sekolah, mau gak kita berprestasi dapat peringkat setiap tahunnya gitu kan, mau kan? Saya juga bilang gitu, kalau kalian bekerja, kejar juga prestasi, jangan standar aja kerja gitu. Ya kan, kalau misalnya saya tanya ke tim gitu ya, kenapa nih salesnya turun bulan ini? Iya Pak, siap Pak, kami akan maksimalkan kerjanya. Nah, saya bilang gini, maksimalin itu seperti apa? Misal gini saya bilang, kita punya standar minimal kunjungan itu misalnya 15 outlet. Kalian lakukan setiap hari 15 outlet.
itu baru kerja minimal. Kan tadi saya bilang minimal tuh 15 outlet. Jadi kalau misalnya kalian kerjanya cuma 15, ya itu baru minimal, belum maksimal. Jadi jangan ngomong siapa kami maksimalin, belum maksimal. Ya kan? Tapi kalau misalnya Pak, Bapak minta 15, kami sudah lakukan 25. Bapak minta strike tiap hari 5, saya lakukan ini, dapatnya 7 Pak. Tapi memang salesnya turun Pak, kenyataannya memang seperti ini di market. Oke lah, kita bisa maklumin. Karena dia udah kerja di luar dari yang standar gitu. Tapi kalau misalnya baru kerja minimal, dia bilang kami maksimalin, nah itu nggak cocok. Gitu. Tidak sesuai kenyataannya Betul, bagaimananya gitu. ya. Dia merasa dia hebat, padahal masih biasa aja gitu, masih standar kerjanya gitu. Nah sekarang kalau kita udah kerja, jangan sampai uang itu cuma numpang lewat seperti tadi, ya kan? Kita perlu atur keuangannya. Nah coba kita baca Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, jadi Tuhan itu berjanji akan memenuhi segala keperluan kita, tapi dengan syarat kita pun harus berusaha, harus bekerja. Nah kalau misalnya udah bekerja pasti dapat uang, ya dapat penghasilan. Ada gak orang yang kerja udah nggak usah dibayar, saya kerja nggak usah dibayar? Gak mungkin gak. Volunteer adanya. Volunteer paling. Itu juga jarang banget tau. Paling kalau misalnya emang gak dikasih uang pasti ada makanan, makan siang Iya. yang dikasih ke mereka. Tujuannya untuk supaya dia bisa tetap hidup kan, berarti Iya. kan bertahan hidup kan, karena untuk hidup itu butuh makanan gitu kan. Jadi nggak ada lah yang kerja itu nggak mengharapkan upah gitu ya. Yes. Nah jadi Tuhan bilang Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Nah ini janji Tuhan. Tapi balik lagi ke kitanya. Tuhan sudah kasih berkat, Tuhan sudah kasih uang lewat gaji yang kita dapatkan dari kita bekerja. Tapi kita nggak jaga. Kira-kira at the end of the month gitu kan, kira-kira kita tekor gak ntar? Nah kalau misalnya sampai uangnya minus, kita mau beli bensin buat kerja dari mana? Mau beli makan dari mana? Keuangnya habis-habis terus. Makanya itu Om perlu mengatur kan ya Om. Makanya. Iya. Mengatur. Topik bulan ini mengatur Mengatur keuangan. keuangan. Jangan sampai itu terjadi. Jadi Tuhan juga walaupun Tuhan berjanji akan memenuhi kebutuhan kita, tapi kita juga sebagai anak Tuhan harus punya hikmat. Jangan sampai uangnya habis begitu aja. Bukan itu yang Tuhan mau. Ya apalagi anak muda zaman sekarang ini nih Om. Betul. Kalau misalnya lihat Apple 12 mau langsung beli. Pasti Terutama tuh. kalau misalnya temen gue udah beli nih, masa Iya, gue belum gitu iya, kan. benar. Atau enggak yang Gengsi. barang-barang brand, ya gengsi Om. Gengsi anak muda itu pasti tinggi banget. Lifestyle kan. Mm-mm. Nah makanya kita nanti bisa belajar dari yang ini ya, selanjutnya yang ada nih. Oke boleh. Gimana caranya, itu ada tahap-tahapnya gitu loh. Kalau misalnya gaji masih UMR tapi mau beli iPhone 12 gitu kan, ya nggak sesuai gitu loh ya, nggak sesuai. Nanti kalau misalnya udah jadi direktur atau udah punya bisnis gitu kan, punya keinginan itu ya nggak apa-apa karena uang juga nggak dibawa mati kan. Jadi kita juga mesti menikmati apa yang kita kerjakan. Jangan uang punya cuma nggak pernah dinikmati juga, buat apa gitu kan. Nah terus kita baca lagi Ibrani 13 ayat 5. Oh ini tadi ya judul kita ya. Iya ini tadi judul Cukupkanlah kita. dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi kalau misalnya gajinya masih UMR, jangan punya mimpi, mimpi boleh sih. Mimpi boleh. Tapi Keinginan, keinginan juga boleh ya. nah sekarang Apa gini, ya? ada yang namanya keinginan, ada yang namanya kebutuhan. Oh, Kalau misalnya gaji kita masih UMR, ya misalnya 4,5 juta lah. Kira-kira kita lebih mementingkan apa yang jadi kebutuhan kita atau yang jadi keinginan? Oh, kebutuhan, Nah, Om, itu. pasti. Jadi cukupilah kebutuhan kita dulu. Hmm. Baru kalau misalnya ada dana lebih, baru yang jadi keinginan kita boleh. Gitu. Nah kita baca nih. Firman Tuhan ajarin ke kita di Amsal 21 ayat 20. Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Nah, apa nih maksudnya? Ayo. Apa maksudnya firman ini? Kayak dia itu suka membuang-buang uang Om. Ya benar gak? Apalagi di betul. zaman kayak sekarang nih, kalau misalnya orang yang boros,
pasti pas pandemik ini kelabakan. Betul. Sedangkan Iya, orang yang irit dari awal pas sekarang itu pasti masih ada sisa. Jadi dia pintar ngatur keuangannya. Nah, betul ya, tepat sekali. Jadi kalau orang bebal, berarti orang apa nih? Orang bebal, orang bodoh ya. Orang yang nggak bijaksana, punya duit cuma numpang lewat, boros gitu aja. Ya, tapi orang bijak, firman Tuhan bilang apa? Selalu ada minyak dan harta di kediamannya. Ya, ingat cerita Yusuf, ya waktu dapat mimpi 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun masa kekeringan, kekurangan. Dia ngapain di 7 tahun kelimpahan itu? Disimpan. Disimpan. Pada waktu 7 tahun mengalami kekurangan, dikeluarin. Itulah yang disebut dengan orang bijak. Firman Tuhan bilang seperti itu. Malah yang negara-negara lain Iya. pada beli sama dia. Seperti Benar. itu. Ya, jadi Tuhan mau kita semua jadi orang yang bijak, bukan jadi orang yang bodoh. Yes. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi, gimana caranya mengatur keuangan? Ya. Jadi gini, uang kita mesti sadar juga, uang yang kita dapatin, walaupun kita dapatin dengan cara bekerja, tapi itu semua berkat kemurahan Tuhan. Kita bisa dapat kerja itu semua kemurahan Tuhan, betul gak? Ya, ada orang yang cari kerja gak dapat-dapat, ada kan? Banyak Nah, om, tapi banyak. kita masih bisa kerja, makanya kalau kita masih bisa kerja itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Nah, kalau kita merasa apa yang kita kerjakan itu, apa yang kita dapatin itu semua berkat kemurahan Tuhan, kita pun harus mengembalikan apa yang jadi milik Tuhan. Ya, dengan apa? Dengan memberikan perpuluhan kita, ya. Di Malayaki 3 ayat 10. Malayaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan, persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Amin. Ya. Amin. Jadi mungkin dari uang yang kita peroleh kita bisa sisihkan, karena ini persepuluhan itu udah wajib 10% ya dari apa yang kita dapatkan, ya. Dengan persembahan anggaplah kita misalnya kasih 20% totalnya, jadi itu harus kita alokasikan uangnya. Jadi jangan uang itu kita nggak ada manajemennya, uang dapat butuh ini beli, jadi uangnya nggak keukur. Habis begitu aja, kita nggak tahu kok gue kerja kok tiba-tiba gajinya habis begini aja, kemana aja tuh larinya, nggak ketahuan gitu. Jangan sampai begitu. Semua kita mesti atur, ya, ada pembukuannya. Seperti itu. Persepuluhan itu kayak gimana sih om? Itu buat dikasih ke gereja atau kalau misalnya kita kasih untuk orang-orang yang membutuhkan itu termasuk persepuluhan? Ya sebenarnya kalau kita balik lagi ke firman Tuhan, persepuluhan itu adalah dibawa ke rumah Tuhan, ya. Berarti dibawa ke gereja untuk apa? Karena gereja juga butuh dana juga untuk operasional, ya kan, bayar listrik segala macam, dan juga buat bayar pekerja-pekerja yang ada, buat mencukupi kebutuhan hidup juga dari hamba-hamba Tuhan yang ada. Pokoknya untuk memberkati pelayanan lah istilahnya. Kan kayak musik juga kan perlu pakai uang belinya. Ya kan, nggak pakai ayam belinya. Pakai uang, ya kan. Jadi ya firman Tuhan bilang lagi pula ya jangan kita merasa perpuluhan ini juga milik kita. Jangan. Ya saya ceritain ya pengalaman saya ya. Waktu saya belum bekerja, waktu saya kuliah itu saya ngelesin anak-anak ya. Ngelesin kan dapat penghasilan tuh ya. Pertama saya ngelesin kan waktu itu kan zaman itu masih dapat uang jajan dong dari orang tua, namanya masih sekolah ya kan, walaupun kita ngelesin kan itu ya untuk cari uang tambahan atau untuk menyalurkan hobi kita. Nah dapat uang pertama kali itu saya nggak hitung-hitung, saya kasih semuanya buat Tuhan, karena firman Tuhan ada mengatakan bahwa buah sulung. Nah buah sulung itu juga harus diberikan kepada Tuhan. Jadi saya nggak sayang-sayang, saya kasih semua yang saya dapetin waktu awal tuh buat Tuhan. Dan sampai sekarang puji Tuhan tuh Tuhan selalu pelihara. Ya. Saya pernah waktu itu resign dari perusahaan, sempet nggak kerja, tapi ada aja Tuhan kasih berkat.
ada orang yang minta tolong ini, akhirnya kan dikasih imbalan dong kalau ada yang minta tolong kan. Mereka yang ngasih loh, ya kan ada aja Tuhan kirimkan berkat gitu untuk mencukupi kebutuhan selama nggak kerja gitu ya. Pokoknya itu yang tadi firman Tuhan bilang, aku akan mencukupi segala keperluanku. Tapi ya kita harus taat juga sama firman Tuhan. Ya makanya jangan firman Tuhan bilang kasih perpuluhan. Wah Tuhan berat kalau perpuluhan, gimana kalau cuma 2% doang atau cuma 1% doang. Tawar-tawar, firman Tuhan bilang 10%, 10%. Ya. Iya, aku Gitu. juga kayak punya pengalaman gini Om. Boleh. Kan selama aku bekerja nih, ada masa dimana persepuluhan itu tuh nggak kekasih gitu loh. Kayak ya udahlah nanti aja ditahan-tahan. Nah, terus habis itu entah gimana pokoknya uang itu tiba-tiba hilang. Karena waktu itu kayak kalau nggak salah karena ketipu ya kalau atau pokoknya tiba-tiba uang yang harus dikasih persepuluhan pokoknya tetap hilang gitu Wah, loh. iya kan? Ya malah bukan berkat malah jadi puntung gitu. Betul. Pernah nggak kita ya tiba-tiba ketemu uang, uangnya nggak kecil, 50.000 loh misalnya kan. Ih, gimana coba uang ketemu di jalan 50.000 ya kan? Pokoknya ada aja deh Tuhan kasih berkat tuh buat kita kalau memang kita tuh mau dengar-dengar sama Tuhan, gitu ya. Nah, jadi yang namanya milik Tuhan jangan ditahan-tahan. Nanti kejadian kayak cerita di Alkitab, ingat gak kisah Ananias dan Safira? Ditahan-tahan berkat yang dia udah janjikan mau kasih ke Tuhan, ya kan? Dia udah nasarkan kalau bisa kejual akan saya kasih buat Tuhan sekian, tapi ditahan. Akhirnya apa? Mati dua-duanya. Ya, jangan sampai kayak gitu. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua tadi perpuluhan dan persembahan ya bisa disisihkan 20% ya persembahan. Nah kita baca nih yang persembahan nih ada yang penting juga nih di 2 Korintus 9 ayat 7. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan bersedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, jadi jangan sampai kita waktu masukin persembahan, aduh Tuhan ini gede nih Tuhan, gak rela Tuhan, jangan ya. Firman Tuhan bilang apa? Kasih dengan rela. Aduh gak usah takut kekurangan, Tuhan pasti gantikan. Tuhan tuh bukan Tuhan yang berhutang. Ya Tuhan tuh gak butuh persembahan kita sebenarnya. Cuman Tuhan ngeliat hati kita, kita kasih dengan ikhlas gak? Jadi gak usah kalian ngasih besar-besar cuma buat dilihat. Nih ya, gua ngeliat nih teman-teman gua kasih gede. Gak perlu, Tuhan tuh gak lihat itu. Tuhan ngeliat hati kita, seberapa tulus kita kasih buat Tuhan. Buat pekerjaan Tuhan, buat pelayanan Tuhan gitu. Ya. Terus yang kedua apa? Kita pakai untuk kebutuhan hidup. Kalau misalnya bisa kita pakai 50% dari gaji kita untuk kebutuhan kita hidup, ya bagus. Kalau nggak bisa ya 60%. Nah sisanya kita pakai buat apa? Kebutuhan hidup itu untuk beli apa ya? Untuk beli makan, untuk beli Listrik, sabun, sabun. kebutuhan mandi, ya kan, pakaian. Karena firman Tuhan bilang apa? Asal ada makanan dan pakaian cukup lah. Ya, jadi kita juga harus membawa tubuh kita, ya, untuk makan, kebutuhan hidup, ya listrik tadi, ya seperti itu harus dibayar. Jangan sampai pakai listrik kagak mau bayar, ya, mati lampu, ya, kayak gitu. Nah yang ketiga itu apa? Investasi. Nah ini nih anak muda nih, kalau bicara investasi demen gitu kan, Ya, karena betul. kerjanya simple tapi dapat duit, enak ya kan, iya. nggak mau kerja keras, investasi aja. Nah tapi investasi ini baru bisa kalau kita punya dana yang lebih, ya. Jadi memang kita kalau bisa paksain diri kita untuk bisa berinvestasi, misalnya ya kalau misalnya belum cukup karena kebutuhan hidupnya besar, misalnya ya 5%, ya 10%, seperti itu. Harus ada investasi sih sebenarnya ya. Investasi ini bisa berupa apa? Bisa tabungan, deposito, emas, mungkin seperti itu. Ya. Tapi kalau saya nggak suka investasi emas karena apa? Memang harganya naik terus, tapi ada ongkosnya. Nah ongkosnya itu menurut saya nggak worth it gitu, gede banget ongkosnya. Gitu. Kadang-kadang Kena 2%. ongkos. Nah Om, itu kan kena ongkos jadi nggak worth it. Atau investasi di saham. Ya kondisi saat ini lagi jelek, banyak saham-saham lagi turun. Ya
beberapa tahun kemudian pasti akan naik lagi. Nah, beli sahamnya pun juga yang memang fundamental perusahaan tersebut bagus, jangan yang nama perusahaannya kita juga nggak pernah dengar gitu ya, kantornya di mana kita nggak pernah tahu, produknya apa kita nggak pernah tahu, kita beli. Nah itu sih jadi masalah gitu kan. Ada orang yang berpikiran oh investasi ini kayak judi ya, sebenarnya enggak. Kalau dia sudah mendalami, kalau dia bisa memahami, enggak, karena semuanya terukur ya, semuanya terukur. Jadi nggak gambling gitu istilahnya, investasi di saham sebenarnya bukan gambling. Terus coba kita baca Amsal 21 ayat 20. Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, Oh, yang tetapi tadi. orang yang bebal memboroskannya. Yang tadi, Yang tadi ya, Om. makanya kita nggak boleh borosin, mesti ada yang kita simpen juga buat investasi. Ya, terus yang terakhir adalah biaya tidak terduga, itu kita juga mesti siapkan. Ya, misalnya kita asuransi sekarang ada BPJS, mesti ikut karena kesehatan itu mahal. Mahal banget. Kalau kita begitu sakit, uang tuh bisa habis dalam sekejap untuk biaya pengobatan, apalagi di Indonesia ya. Aduh, biaya pengobatan tuh gede gitu ya. Pernah gak ke dokter? Ditanya kan, sakitnya apa? Gejalanya demam, langsung tulis resepnya. Terus apa lagi? Batuk, ada batuk? Ada, langsung tulis resep loh. Iya. Ya kan? Terus ada ini gak? Perutnya mual gak? Muntah gak? Muntah dok, tulis. Belum juga digini-giniin pakai stetoskop ya kan? Udah nulis Langsung, iya, langsung resep, nanya ya kan? aja, Ada langsung yang kayak tulis. gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kita bersyukur sama Tuhan kalau kita bisa sehat saat ini, terus mau berkat kemurahan Tuhan, karena kesehatan tuh mahal banget. Coba kita baca dalam Roma 13 ayat 8. Roma 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Nah, jadi biaya tidak terduga ini kita sisihkan tuh untuk apa? Untuk kalau misalnya ada kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Jadi kita nggak perlu berhutang sama orang lain. Ya Tuhan bilang, itu firman Tuhan tuh bilang. Tuhan udah ajarkan sama kita, jangan ngutang. Ya, jadi kalau misalnya ada yang hidupnya itu berhutang, itu salah sendiri. Firman Tuhan nggak ajarin kita untuk berhutang soalnya. Ya, makanya kita perlu atur keuangan sebaik mungkin, jangan sampai ada utang. Berarti berbicara tentang mengatur emosi juga ya Om? Oh iya, keinginan tadi, Iya, keinginan dan kebutuhan. Iya. Ya, kita perlu skala prioritas. Kita mau beli yang jadi keinginan atau yang jadi kebutuhan. Gitu. Ya harus memenuhi yang jadi kebutuhan dulu. Apalagi di sekarang anak-anak muda banyak tuh Om yang ada pinjaman online kan yang nggak butuh KTP. Nah, itu. Iya mirip-mirip kayak Menyesatkan gitu tuh. lah. Ya kan kayak gitu banyak anak-anak muda yang tanpa pikir panjang, tanpa karena emosinya yang gak stabil jadi dia langsung beli aja gitu. Ternyata bunganya 10%, 15% kan gitu. Terus nggak mau bayar, Iya. bad debt, terus kejar-kejar, ya kan diterorin, diomel-omelin dulu ya kan tiap hari, ya kan kayak gitu. Ya firman Tuhan bilang jangan ngutang, ya jangan ngutang. Jadi supaya nggak ngutang gimana? Atur keuangannya sebaik mungkin. Nah, kita baca nih dalam Amsal 11 ayat 24 ya. Amsal 11 ayat 24, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Nah, jadi tadi ini poinnya ini tadi ya, waktu kita kasih buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan, ya jangan kita menghemat. Jadi firman Tuhan bilang ada yang menghemat secara luar biasa, tapi akhirnya merasa kekurangan. Jadi jangan apa yang jadi milik Tuhan tuh udah lah, itu punyanya Tuhan, jangan dikutak-katik gitu. Jangan, aduh sayang nih, dihemat nih, gede juga nih 10%, sayang juga nih kerja udah capek-capek, 10% buat Tuhan lagi. Itu firman Tuhan bilang ada yang menyebar harta tapi tetap tambah kaya. Yang menghemat malah kekurangan. Jadi yang jadi milik Tuhan udah jangan diganggu-ganggu, kasih buat Tuhan. Kasih aja buat Tuhan. Itu tuh milik Tuhan, kita bisa kerja itu karena Tuhan. Jadi udah sepatutnya kita kembalikan buat Tuhan. Ya sekali lagi Tuhan gak minta, maksudnya
seperti itu. Maksudnya sampai Tuhan ngemis-ngemis minta, enggak, Tuhan enggak butuh. Tapi itu atas kesadaran kita aja gitu. Ya. Oke. Jadi kok jangan sampai kita khawatir. Kita baca nih dalam Filipi 4. Jadi jangan sampai kita merasa sayang gitu ya. Yes. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Ya. Jadi kalau misalnya kita merasa kekurangan, Tuhan nih persepuluhan ini sebenarnya berat Tuhan saya berikan. Tapi saya mau berikan ini karena saya mengasihi Engkau. Terus tapi saya kekurangan Tuhan, berdoa, Tuhan bilang berdoa, Tuhan pasti akan cukupkan. Ya Tuhan tuh akan pelihara. Tuhan bilang apa? Burung yang enggak kerja aja Tuhan pelihara ya. Apalagi kita gitu ya, nggak mungkin lah Tuhan nggak pelihara. Ya. Nih. Jangan kejar uang yang kejar kita. Udah kita baca belum tadi? 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, kalau kita dengar kemarin khotbahnya Bugem juga ya. Karena uang akhirnya pasangan ini berbuat kejahatan. Ya kan? Karena apa? Dikejar uangnya. Ya, jadi hamba uang. Akar kejahatan adalah cinta uang. Ya. Padahal uang itu cuman sekedar untuk mencukupi kebutuhan hidup kita. Ya. Jadi jangan sampai salah. Nah, udah pernah belum dengar istilah nih, bikin peternakan uang? Wah, enak banget ya. Jadi uangnya peternak, uangnya jadi nambah-nambah sendiri. Enak gak punya uang? Enak pasti. Uangnya nambah-nambah sendiri. Gimana Pasti, caranya? apalagi nama-nama sendiri itu kayak Enak kan? Kayak paman gober. Iya, Paman Gober. Ya, enak dong. Nah, gimana caranya supaya kita bisa punya peternakan uang? Ya mesti kerja keras dulu. Nggak mungkin kita tiba-tiba punya peternakan uang. Nah, peternakan uang ini apa? Kita pertama kerja sama orang. Lama-lama kita pintar, kita bisa buka usaha sendiri. Ya kan? Nah, usahanya yang bagus gimana? Kita tinggalin, kita jalan-jalan gitu kan ke luar negeri. Usaha tetap jalan. Nah, digaji tetap, dapat untung tiap bulan. Ya itu namanya peternakan uang. Enak gak? Enak banget. Uang yang kerja buat kita udah gak usah kerja Enak lagi. banget, Om. Kita tinggal bayar orang-orang yang pintar ya kan, yang cerdas, yang jujur, yang rajin, kerja buat kita. Nah itulah. Kita dapat duitnya. Dapat duit. Enak kan? Enak banget. Enak Om. banget tuh. Atau kita punya duit banyak misalnya. Kita taruh aja misalnya dananya di mana gitu, bisa di bank gitu, kita depositoin. Ya bunganya misalnya tiap bulan bisa 60 juta. Nah kira-kira 60 juta buat kebutuhan hidup kita, buat makan-makanannya cukup lah. Misalnya gitu ya. Berarti kayak investasi Nah, ya iya. Om. Ya itu kan uangnya beternak berarti. Yes. Kayak gitu. Enak yang kayak gitu. Ya cuman kalau misalnya masih UMR ya jangan harap kayak gitu. Jangan Ya, kerja berprestasi supaya jabatannya naik, akhirnya uang yang ngikutin kita, Iya, yang ngejar benar. kita gitu ya. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang khususnya sih Om banyak banget nih. Aku kan ketemu sama anak-anak yang anak kuliahan gitu loh Om. Dia baru lulus tapi maunya gajinya langsung tinggi. Bener. Banyak banget tuh. Bener. Iya Karena karena kan misalnya dia kuliahnya di tempat kuliah yang mahal atau bahkan di luar negeri. Terus balik buat kerja dikasih kita tawarin segini mau gak? Nggak mau lah masa gini gitu. Dia mau langsung tinggi sedangkan pengalaman dia nggak ada. Nggak ada. Gitu. bener. Jadi ada orang masa saya udah invest nih, sekolah udah mahal-mahal di tempat yang termahal, yang terbaik. Masa kerja gajinya UMR gitu kan. Nggak worth it ah. Mending cari lagi kerja lain. Ya kan cari akhirnya buang waktu berapa bulan masih nganggur gitu kan. Nah, kalau misalnya orang tuanya itu memang berkecukupan, ya kan, dia nggak akan merasa itu butuh karena gua nggak kerja pun juga orang tua masih ngasih duit, saya masih bisa hidup, ya kan, seperti itu. Tapi gini loh,
kalian sebagai anak muda mesti berpikir seperti ini. Pada waktu orang tua sudah selesai menyekolahkan kita, tugas dan tanggung jawab menghidupi kebutuhan kita adalah tugas dan tanggung jawab diri sendiri. Ya, ini ada loh ayatnya. 2 Korintus 12 ayat 14. Coba. 2 Korintus 12 ayat 14. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Nah, jadi artinya apa? Ya, jadi kalian kan sewaktu-waktu akan jadi orang tua nih. Ya kan? Jadi jangan sampai nanti kalau kalian sudah jadi orang tua ngarepin anak-anak itu yang ngasih sama kita. Jangan, nanti kalian akan sakit hati. Karena apa? Ini anak udah gua gedein dari kecil sampai gede, tapi nggak tahu diri. Oh itu kan, kalian akan sakit hati seperti itu. Jadi jangan gitu. Waktu kalian udah orang tua pun, anak-anak udah nggak tinggal sama kita, kita masih berkecukupan. Ya, jadi ya bangun itu dari kita masih muda, sehingga waktu kita sudah tua, kita nggak ngerepotin anak. Anak nggak mesti kewajiban ngasih ke kita. Nggak ada kewajiban seperti itu. Karena firman Tuhan bilang seperti ini. Bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya. Tapi orang tua. lah. Jadi begitu orang tua itu sudah mendidik kita sampai kita bisa bekerja. Itu sudah jadi tanggung jawab kita meneruskan selanjutnya. Ya, jadi saya pernah bilang waktu itu. Saya pernah waktu bekerja pertama kali ya di kantor. Mama saya bilang gini. Memang kerjanya memang gila ya, masuk jam 8. Pulang itu bisa jam 10 malam. Ya. Teman-teman pada nanya juga, kerja apa sih? Bahkan ada orang yang waktu itu pernah saya rekrut, saya pernah dengar dia ditelepon sama bapaknya ya, karena dia orang daerah, dia ngekos di sini, terus ditanya, nah kamu udah pulang kerja? Belum pak, ini masih di kantor pak. Kok masih ada ya sekarang, zaman sekarang kerja rodi udah kagak ada nah, gitu kan. Kamu kerja di mana sih? Ya kan, sampai seperti itu. Jadi orang tua saya juga waktu itu bilang udahlah. Pindah aja cari tempat lain kerjanya, ya kan. Tapi saya berpikir gini, kalau saya pindah ke tempat lain, saya cari kerja di tempat lain, emangnya kerjaan itu udah disediakan sama orang tua saya, sudah dicariin, udah nih, mama udah cari nih, kerjanya sini, udah situ berhenti aja, kerja aja di sini. Kan nggak seperti itu, cuma suruh berhenti doang, tapi nggak cari kerjaan, enak banget ya kan. Seperti itu nggak bisa. Kita punya tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Sukses atau enggaknya kita tergantung dari kita. Orang tua sudah cukup menguliakan kita, menyekolahkan kita. Sampai situ udah cukup. Selanjutnya tugas dan tanggung jawab kita untuk menghidupi kebutuhan hidup kita. Ya, jadi saya berpikir, yang penting saya nggak ngeluh sama orang tua, saya kerja sampai malam kayak begini. Ya kan? Yang penting saya nggak nyusahin orang tua saya nggak ngeluh sama mereka. Jadi saya tetap jalanin. Seperti itu, walaupun kerja sampai kayak begitu bertahun-tahun. Seperti itu. Berarti kayak budaya orang luar negeri om, kayak abis umur 18 tahun langsung udah hidup sendiri gitu, memenuhi hidup sendiri. Kalau di Indonesia kan masih agak tabu nih tentang ini. Tabu banget, malah ada yang udah menikah pun orang tua masih supply uang gitu setiap bulannya. Gitu. Iya, nah itu jangan sampai kayak gitu juga. Ya. Berarti kita anak Youth Victoria Generation harus smart. Ya, Betul. Harus smart. Harus itu ya. Kita udah tahu gimana caranya ngatur keuangan, ya harus seperti itu. Nah sekarang sebagai penutup ya, kita baca dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Yang tadi ya. Karina baca. Filipi 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Iya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Oke ya, jadi kita nggak usah khawatir kalau kita kasih ke Tuhan duit kita akan berkurang terus kita nggak cukup, nggak usah khawatir. Ya. Tuhan pasti akan pelihara kita semua. Dan sebagai penutup nih ya, ini ada satu pepatah juga dari motivator di Indonesia yang terkenal, ya dia bilang gini, kalau kita keras dengan diri kita, maka kehidupan yang akan lunak. Ya, tapi kalau kita lunak sama diri kita, maka kehidupan yang akan keras. Artinya apa? Kalau kita manjain diri kita, aduh kok kerja kayak gini ya, kok begini ya, kok aduh saya kok
udah kuliah tapi kerjanya kok serabutan kayak gini, kayaknya nggak cocok nih. Kita ngeluh sama diri kita melunakkan diri kita, maka kehidupan itu akan keras sama kita. Ya. Sehingga kita nggak bisa menghadapi kehidupan ini, kita akan merasa berat seperti itu. Tapi kalau kita keras sama diri kita, saya pasti bisa. Saya pasti bersama Tuhan, saya pasti bisa melakukan ini semua. Yes, amin. Ya, Tuhan pasti kehidupan itu akan lunak sama kita. Yes. Gitu ya. Berarti tapi tetap anak muda itu harus tetap punya target ya Om dalam hidupnya. Oh ya, saya juga gini waktu itu kenapa saya menikahnya itu cukup sudah berumur ya. Karena gini, saya punya prinsip saya waktu itu ya. Kalau saya belum ada gernya, saya nggak mau married dulu. Ger itu apa tuh Om? Manager, Ya apa? manager. Itu apa? Jadi Ger. waktu saya menikah itu memang posisi udah manajer. Ya karena saya berpikir gini, kalau saya mau menikah, ngidupin anak orang ya kan, tapi kondisi masih pas-pasan, gimana? Pasti juga nanti konflik sana sini gitu kan. Masa orang tuanya mau anaknya hidup sama saya tapi ngeblangsak gitu istilahnya gitu kan, nggak mau ya. Iya benar-benar. Makanya saya punya prinsip hidup waktu itu, saya harus jadi manajer dulu. Ya. Bukan saya harus punya uang segini dulu, enggak loh. Saya simpel aja, saya mau jadi manajer karena saya berprinsip kalau saya jadi manajer pasti uangnya ngikut. Pasti gaji saya udah sekian gitu, minimal gitu. Dan saya kalau juga punya anak juga nggak mau juga. Iya. Papanya apa kerjanya? Seenggaknya manajer gitu. Gitu. Oke. Jadi berarti emang harus punya goal ya Om dalam Iya, hidup. harus Yes. setting goal. Ya, jadi bukannya kita punya mimpi itu salah, enggak. Ya, tapi kita bawa mimpi itu ke dalam tangan Tuhan. Yes. Biar bersama Tuhan kita bisa mewujudkan mimpi itu. Semua orang yang sukses itu berawal dari mimpi kok. Oke Om, Oke. sampai sini aja talk show kita hari ini. Nah kita lanjut untuk minggu depan. Nah aku undang Oke. untuk Om, pimpin kita dalam Yuk. doa tetap. Kita sama-sama berdoa ya. Bapa di surga, kami ucap syukur padamu Tuhan buat pimpinanmu, penyertaanmu di dalam kehidupan kami. Terutama Tuhan di dalam kehidupan youth generation yang ada di Victory, yang ada di gereja Victory ini ya Tuhan. Kau melihat Tuhan, kerinduan hati mereka begitu luar biasa Tuhan, mereka cintakan pelayanan Engkau yang ada di tempat ini. Berkati mereka semua yang masih sekolah, Kau berkati studi mereka, biar mereka boleh menjadi anak-anak yang berprestasi, yang sudah bekerja juga Tuhan, campur tangan setiap apapun yang mereka kerjakan dan lakukan, Engkau turut bekerja di dalamnya, Engkau mengurapi ya Tuhan, memberikan hikmat akal budi, biar apapun yang dikerjakan oleh setiap youth generation, Tuhan berkati, nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, berikan kesehatan yang baik kepada kami semua ya Tuhan di masa-masa seperti ini. Dan kembalikan kami Tuhan pada minggu yang akan datang dengan tubuh yang sehat untuk menerima berkat-Mu lagi ya Tuhan lewat acara Youth Generation ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Youth Generation cukup sudah talk show kita pada hari Yes. ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya pastinya. Di setiap hari Minggu jam 7 malam hanya di YouTube channel Gereja Victory. Jangan lupa Like, Comment, comment, and subscribe, subscribe. dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Oke. Bye. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati semuanya.